Shalom Pak Presiden Joko Widodo, Shalom Pak Kapolri, Shalom Pak Kapolda Sumatera Utara. Nama saya Krismawati Harefa, asal saya dari Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Menyampaikan keluhan kami kepada Bapak Kapolri dan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, di mana 3 bulan yang lalu kami dikeroyok oleh sekelompok orang di rumah kami. Mama saya dipukul sampai berlumuran darah. Kakak dan adik-adik saya yang masih di bawah umur dibanting sampai seluruh badan mereka mengalami sakit yang paling parah. Sekarang mereka dalam keadaan proses penyembuhan. Kasus ini sudah kami laporkan kepada Polres Nias Selatan dan tidak ada titik terang, tidak ada kejelasan. Kami ditakut-takutin dan akhirnya tanggal 20 Juli 2023 kami dijadikan tersangka. Sekarang kami memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk segera memproses dan menindak oknum polisi yang telah menjadikan kami tersangka. Kami mohon keadilan, kami sangat berharap supaya kami dibebaskan dari tersangka. Kami adalah korban pengeroyokan dan mohon agar para pelaku segera ditangkap dan diproses secara hukum. Terima kasih atas perhatian Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara. Ya Allah. Rekan-rekan sekalian, media yang saya hormati, saya ingin sampaikan dan mengklarifikasi sekaligus menyampaikan tindak lanjut dari langkah-langkah kita dari Polres Nias Selatan atas kejadian perkelahian yang ada di wilayah Polres Nias Selatan, yang mana kemudian dari pelapor menyampaikan melalui media massa, melalui media sosial, yang kemudian tentu perlu saya sampaikan penjelasannya. Yang pertama, bahwa kasus ini adalah kasus penganiayaan sekaligus terjadi pengeroyokan ataupun perkelahian antara dua pihak, yaitu saudara Samahati dan keluarga dengan saudara Agustinus. Ini dua-duanya adalah tetangga di Nias Selatan, yang mana saudara Samahati sedang menyiapkan pernikahan untuk putranya, yang kemudian bercekcok terkait dengan masalah parkir kendaraan. Dan kemudian saudara Agustinus dan keluarga, anak istri menyerang keluarga saudara Samahati, yang kemudian keduanya saling melaporkan ke Polres Nias Selatan. Dalam perjalanan waktu ini sudah dilakukan proses penyelidikan dan masing-masing pihak sudah dilakukan pemanggilan, yang mana kemudian Polres menginisiasi dan mempertemukan kedua belah pihak, di mana saudara Samahati dan keluarga dan saudara Agustinus dan keluarga menemukan satu kesepakatan di mana masing-masing menyadari ini sesuatu hal yang khilaf, kemudian ingin menyelesaikan secara baik menurut adat, sehingga kemudian dengan disaksikan pendeta, Pak Camat, Pak Lurah, dan kepala kampung di sana telah dilakukan pertemuan, yang mana dalam pertemuan tersebut bahwa permasalahan ini diselesaikan melalui kesepakatan bersama mereka, baik adat maupun kedua belah pihak, yang mana kemudian terkait dengan serangan perbuatan saudara Agustinus terhadap keluarga Samahati dan sebaliknya ini kemudian dilakukan hukuman adat, yaitu saudara Agustinus untuk mengganti dengan babi. Ada beberapa disepakati babinya di sana, dan alhamdulillah sudah kemudian diterima. Kemudian juga
saudara Samahati yang luka sudah diobati, sehingga kemudian kami melihat ini dalam konteks restorasi justice sudah terpenuhi unsur-unsurnya atau syarat-syaratnya, di mana dalam restorasi justice ini kedua belah pihak bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian dan kemudian hak-haknya terkait dengan permasalahan sudah dipenuhi, dan yang utama lagi bahwa masalah ini bukan hal yang berulang. Ini yang kemudian kita menerima sebagai keputusan restorasi justice, dan kemudian kedua belah pihak telah berdamai dan kemudian mengirimkan juga itu video ke saya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman videonya dari keluarga Samahati. Semoga ini menjadi cara kita untuk yang terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan tetangga, persoalan keluarga, bisa kita mengambil langkah-langkah yang tepat. Saya rasa langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Nia Selatan langkah yang terbaik yang dipilih, dan saya rasa kita harap bisa kita dukung dan kemudian kita kawal di kemudian hari permasalahan-permasalahan seperti ini bisa terselesaikan dengan bijak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin tanya boleh? Pak, sebelum restorasi justice ini infonya dari kedua keluarga itu sempat ditetapkan menjadi tersangka ya? Itu mekanisme tadi penyelidikannya harus dipanggil kedua belah pihak untuk kemudian dimintain keterangan karena mereka melaporkan, dua-duanya melaporkan. Saya rasa itu hanya bagian dari proses ya, yang kemudian ternyata kita sepakat dengan penyelesaian restorasi justice. Ini juga satu bagian dari penyelesaian masalah-masalah hukum yang kemudian kita sudah sepakat. Tapi benar status sempat ditetapkan sebagai tersangka. Saya rasa sudah selesai ya masalah ini, jadi sudah semuanya kemudian secara teknis sudah dicabut perkaranya, maka masalah ini sudah tidak ada lagi yang perlu. Jadi hal-hal yang teknis sudah diselesaikan oleh mereka. Kalau penyebabnya, Jenderal? Jadi saya sampaikan ini percecokan terkait dengan masalah